Di sini Indonesia, artis yang baru tobat, selama dia jadi artis peluk-pelukan bukan mahramnya, tiba-tiba tobat, baru 2 bulan, wah dia kafir-kafirkan kita. Hanya pelihara jenggot sancalana cingkrang. Lalu dia bilang kafir, bid'ah maulid, bid'ah samirat. Bahkan di Indonesia ada yang ribut-ribut bilang, bagaimana soal keturunan Nabi? Jangankan keturunan Nabi di Indonesia, mengaku Nabi aja ada di Indonesia. Iya toh? Bahkan polisi paling hebat di dunia bukan polisi India, polisi Indonesia pernah melangkap malaikat Jibril. Iya toh? Ada kan yang pernah mengaku malaikat Jibril ditangkap sama Polri? Inilah hebatnya Indonesia, Pak. Bu, saya mau tanya, tolong dijawab. Ibu kalau terima 300.000 kaya tidak? Langsung lunas pinjolmu? Enggak. Bapak-bapak kalau tolak 300.000 miskin tidak? Langsung miskin? Enggak. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu artinya sampean menutup masa depan anakmu jadi pejabat, jadi bupati, jadi kepala dinas, anggota DPR. Kenapa? Karena hanya orang yang ada duitnya bisa jadi pejabat. Maka sedulur-sedulur, jangan terima uang sogok. Biarkan kita miskin, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Itu orang beriman. Saudara-saudara, kalau pejabat korupsi 40 miliar masuk neraka, paling tidak dunia 40 miliar dia nikmati. Rumahnya bagus, mobilnya mewah, makannya enak, kesana kemari Eropa jalan-jalan, paling tidak dunia dia nikmati 40 miliar. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Jangan ketawa, saya serius ini. Saudaraku, cintai Republik Indonesia. Jangan kau terima uang sogok. Betul-betul baru kau terima. Coba dulu Pak, zaman saya kecil, bupati itu minimal letkol, kolonel, akabri, otaknya ada. Sekarang jadi pejabat pidato tidak tahu. Kenapa? Karena dia andalkan duit. Malu saya lihat para calon pejabat yang dia cerita uangnya yang miliaran. Saya bisa beli partai ini, saya bisa beli ini, saya beli ini. Kenapa kau tidak pikir, kalau saya jadi bupati, saya akan cerdaskan kabupaten ini, saya akan buka lapangan kerja. Maka saudara-saudara, jangan terima uang sogok. Kepada calon, jangan kau sogok rakyatmu. Jangan percaya tim sukses, bro. Tim sukses, otaknya yang sukses, Pak. Bener. Kalau Bapak mau terpilih, jangan percayakan tim sukses menyapa rakyat. Bapak yang datang menyapa. Kenapa mau jadi pejabat kalau mau enak-enak? Saya kadang-kala bingung lihat, Pak. Orang beli partai puluhan miliar, sosialisasi puluhan miliar, sudah terpilih masuk neraka, di penjara KPK. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Habis duitnya 40 miliar, jadi bupati, berujung ditangkap KPK. Adakah orang lebih bodoh dari ini? Kalau saya ada duit Pak 40 miliar, 10 miliar saya sogok istriku supaya dia izinkan saya kawin lagi. Iya. 5 miliar saya bikin masjid, sudah paling cantik, saya kasih nama istri saya. Masih ada 25 miliar. Saya bikinkan lagi masjid atas nama orang tua saya. Masih ada sisanya 20 miliar.
pakai dagang 10 miliar, keliling Eropa 10 miliar, jelas. Kau jadi bupati nyogok, berujung dan pasti kau rampok. Kenapa pasti rampok? Wane piro, nggak punya duit, kau cari pengusaha, pengusaha yang danai. Sudah danai, tidak ada pengusaha yang tidak mau untung. Bohong itu kalau dibilang ikhlas Pak, yang penting Bapak menang. Sudah itu, sudahlah Pak, apa kek yang bisa saya kerja Pak? Sudah habis modal kami ini Pak, apa kek di situ? Sudah di kantor dinas sudah dapat 20%, sudah dikurangi semennya itu. Masuk di DPR minta juga 20%, kurangi lagi semennya. Masuk lagi di tim sukses, kurangi lagi 10%. Akhirnya apa? Rakyat tinggal dapat 20%. Makanya belum setahun rusak proyek. Kenapa? Karena kalian semua mau disogok. Coba kalau semua tidak mau disogok, biar berterbangan uang, tidak ada yang mau terima, aman kita punya kabupaten. Kepada Gakumdu, tolonglah amalkan tugasnya Bapak. Jangan biarkan sogok berkeliaran. Ngeri loh Pak, Bapak digaji oleh negara untuk mengawasi yang sogok-sogok itu, lalu Bapak biarkan. Oh, andai Bapak lihat dosa dan hukumannya, tidak ada orang mau jadi anggota Gakumdu. Benar Pak. Pak Kapolres, mohon maaf, saya bertetangga dengan teman. Tetangga saya dirampok rumahnya, tapi saya tidur. Saya kena pasal tidak? Tidak, saya tidak tahu, tidak terlibat. Ya toh? Tapi tetangga saya dirampok, saya tidak ambil uangnya, saya tidak ikut merampok, tapi saya buka pintunya. Kena pasal Pak, junto, ikut serta namanya. Itulah Gakumdu. Bukan kamu yang terima sogok, tapi kau biarkan, maka kau ikut kena pasal nanti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa tadi lagi? Sudah kalau ini Bapak bawa pulang, sama-sama tidak mau terima sogok, sudah berhasil tabligh akbar malam ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Forkopimda yang hadir di tempat ini, para alim ulama, tuan-tuan guru saya yang hadir di tempat ini, saya mohon maaf tidak bisa sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu nama Bapak Ibu yang sebenarnya. Oke, tapi Pak, dari semua acara Pilkada Damai yang saya ikuti, sepertinya ini yang paling lengkap. Alhamdulillah Pak, ada wali kotanya, ada dandimnya, ada dan lantamalnya dan lanutnya, ada calon bupatinya, ada ibu bapaknya, alhamdulillah lengkap. Nah, pada kesempatan ini saya Bapak Ibu sebagai penceramah sudah kurang lebih 16 tahun jadi penceramah. Saya keliling-keliling ceramah Pak, dari Sabang sampai Merauke, dan kadangkala keluar ke Eropa, ke Roma, ke Korea. Insya Allah minggu depan saya ke Amerika, Los Angeles. Ibu tahu Los Angeles? Tahu? Brebes belok kiri terus. Masya Allah. Setelah saya lihat Pak, memang Indonesia ini Pak, saya memberi gelar 3 nikmat yang tidak dimiliki negara lain. Nikmat 3A namanya. Nikmat apa Ibu? 3A. A pertama, nikmat agama. Indonesia negara yang paling nikmat dalam beragama. Dari semua negara yang ada di Indonesia, hanya Indonesia yang ada menteri agamanya. Malaysia menteri urusan haji. Saudi tidak ada, padahal di situ sumbernya Islam. Indonesia namanya Kementerian Agama. Itu di Indonesia, bapak mau haji
diurus sama negara, bukan cuma diurus, bahkan dibayarkan sebagian. Itu namanya subsidi. Sholat tidak pernah ada peraturan pemerintah dilarang sholat, tidak. Puasa malah diliburkan awal dan akhir Ramadan. Hari-hari besar Islam, Maulid libur, Isra Mi'raj libur, Tahun Baru Hijriah libur, apalagi libur Pak. Makanya mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah yang datang ke Unhas, ya mereka selalu kumpul sama saya. Ada dari Palestina, ada dari Syam, ada dari Syria, ada dari Yaman, ada dari Saudi. Mereka lihat negara kita enak betul di Indonesia, banyak libur hari-hari besar Islamnya. Coba, luar biasa. Yang berikutnya, mau ceramah Bapak, biar Bapak sarjana Quran, mau ceramah di Malaysia yang nyata-nyata negara Islam, tidak mungkin Bapak bisa ceramah tanpa izin dari negara. Di sini Indonesia, artis yang baru taubat, selama dia jadi artis peluk-pelukan bukan mahramnya, tiba-tiba taubat, baru 2 bulan, wah dia kafir-kafirkan kita. Hanya pelihara jenggot sancalana jingkrang. Lalu dia bilang kafir, bid'ah maulid, bid'ah Isra Mi'raj. Bahkan di Indonesia ada yang ribut-ribut bilang, bagaimana soal keturunan Nabi? Jangankan keturunan Nabi di Indonesia, mengaku Nabi aja ada di Indonesia. Iya toh? Bahkan polisi paling hebat di dunia bukan polisi India, polisi Indonesia pernah melangkap malaikat Jibril. Iya toh? Ada kan yang pernah mengaku malaikat Jibril ditangkap sama Polri. Inilah hebatnya Indonesia Pak. Coba Bapak mau bangun masjid, kalau di Malaysia, di Brunei, di Saudi, di Yaman, Bapak mau bikin masjid, tidak mungkin tanpa izin pemerintah. Di Indonesia, carikan masjid yang ada izin bangunannya. Bapak punya uang bikin tidak ada izinnya, jadi. Malaysia, Brunei, Saudi, Bapak mau bikin pesantren, tidak mungkin bisa pesantren tanpa izin dari negara. Di Indonesia, Bapak punya rumah kosong, kumpul-kumpul anak ngaji, jadi lagi pesantren hafal Quran, tidak ada izinnya. Inilah Indonesia. Satu-satunya yang negara tidak terapkan Indonesia ini syariat Islam apa? Potong tangan kalau mencuri. Kenapa tidak diterapkan Ustadz? Karena kalau itu diterapkan habis tangannya pegawai negeri.